Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi Randy. Di sini saya akan membuat video cara membuat sistem manajemen umroh. Sistem manajemen umroh ini kegunaannya yaitu mengelola data jamaah secara rapi dan terstruktur, seperti menyimpan informasi penting jamaah seperti nik, nama, alamat, nomor HP, email, dan jenis kelamin. Selanjutnya, menyusun dan menyediakan nama paket umroh, menyimpan jenis paket yang ditawarkan seperti regular, VIP, plus, dan lain-lain. Mempermudah proses pendaftaran jamaah. Sistem mempermudah pencocokan antara jamaah dan paket yang dipilih. Pendaftaran dilakukan secara cepat tanpa tulis tangan. Data yang dicatat tidak mudah hilang atau tercecer. Selanjutnya, mencatat dan memantau pembayaran jamaah. Sistem merekam setiap pembayaran berdasarkan ID pendaftaran. Memudahkan biro mengecek siapa yang sudah bayar dan berapa sisanya. Mempercepat proses administrasi biro travel umroh. Admin tidak perlu lagi mencatat di buku ataupun Excel. Data tersimpan di MySQL yang aman dan mudah di backup. Meningkatkan akurasi dan mengurangi human error. Validasi input memastikan data wajib tidak kosong. Sistem CRUD mencegah kesalahan dalam edit atau hapus data. Cocok untuk operasional harian biro umroh skala kecil menengah. Sistem bisa digunakan langsung oleh staf atau administrator. Bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mencetak laporan notifikasi online sistem. Tidak butuh internet karena berbasis desktop dan lokal. Untuk bahan-bahannya teman-teman, yaitu yang pertama aplikasi XAMPP dan juga NetBeans. Langsung saja kita buka aplikasi XAMPP. Dan jangan lupa juga teman-teman download MySQL Connector Jar atau File Jar untuk ditambahkan ke library-nya. Langkah pertama yaitu kita aktifkan dulu Apache-nya dan MySQL-nya. Kita klik Start dan Start sampai muncul stop seperti ini, dan ini berwarna hijau, dan ini running juga running. Setelah itu kita klik Admin. Nah, di sini kita akan membuat database baru dengan nama DB Umroh. Di sini saya akan menjelaskan saja. Teman-teman bisa klik New lalu buat database baru, terserah namanya apa. Di sini saya menggunakan dengan nama DB Umroh yang ini. Setelah membuat database baru, teman-teman langsung saja membuat tabel untuk admin terlebih dahulu. Agak sedikit lambat. Aduh, error. Ini sudah tidak bisa. Pastikan teman-teman MySQL-nya tetap aktif ya, supaya bisa terbuka. Kita reload dulu. Nah, untuk membuat tabel admin di sini teman-teman perlu mengisi ID admin, username, password. Untuk ID admin menggunakan tipe integer dan menggunakan auto increment. Untuk username menggunakan varchar dan password menggunakan varchar juga. Setelah itu teman-teman tinggal memasukkan untuk username-nya apa, password-nya apa, seperti ini kurang lebih. Di sini saya menggunakan username-nya itu Levi dan password-nya 123. Setelah itu teman-teman bisa langsung membuat tabel baru, yaitu tabel jamaah.
Untuk tabel jamaah, teman-teman di sini membuat ID jamaah, nick, nama, alamat, nomor HP, email dan jenis kelamin. Untuk ID jamaah menggunakan tipe data integer dan auto increment juga. Untuk nick menggunakan varchar, nama varchar, untuk alamat menggunakan teks, nomor HP menggunakan varchar juga, dan jenis kelamin email menggunakan varchar juga. Selanjutnya teman-teman membuat tabel paket. Strukturnya seperti ini. Ada ID paket, nama paket, maskapai, hotel, tanggal berangkat, dan harga. Untuk ID paket menggunakan auto increment juga, tipenya integer, nama paket varchar sampai hotel varchar, tanggal keberangkatan menggunakan date, dan harga menggunakan desimal. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel paket, selanjutnya kita akan membuat tabel pendaftaran. Untuk tabel pendaftaran di sini menggunakan ID pendaftaran, ID jamaah, ID paket. Nah, untuk ID jamaah ini akan diambil dari tabel jamaah. Dan ID paket akan diambil dari tabel paket. Untuk ID pendaftaran menggunakan auto increment juga. Tanggal daftarnya menggunakan date, jumlah bayar menggunakan integer. Selanjutnya buat tabel pembayaran. Di sini untuk tabel pembayaran ada ID pembayaran, ID pendaftaran, tanggal bayar, jumlah bayar. ID pendaftaran akan diambil dari tabel pendaftaran. Untuk ID pembayaran menggunakan auto increment juga. Tanggal bayar menggunakan date, jumlah bayar menggunakan desimal. Setelah teman-teman membuat tabel yang dibutuhkan, selanjutnya teman-teman langsung saja membuka aplikasi Apache NetBeans. Kita open. Agak lama. Nah, di sini teman-teman langsung saja membuat setelah teman-teman membuka aplikasi NetBeans, langsung saja teman-teman membuat project baru seperti biasa menggunakan di sini new Java N dan Java application. Dan selanjutnya teman-teman bisa langsung saja membuat package koneksi, yaitu kelas koneksi yang ini. Buat kelas koneksi dan teman-teman bisa mengikuti codingan seperti ini. Di sini saya menggunakan DB Umroh karena di PHP MyAdmin saya menggunakan database DB Umroh. Setelah itu teman-teman bisa membuat untuk tes koneksinya. Kalau berhasil maka dia akan berhasil, kalau gagal maka dia akan muncul gagal. Selanjutnya teman-teman bisa langsung tambah. Sebelum teman-teman membuat koneksi DB, teman-teman tambahkan dulu librariesnya, yaitu MySQL Connector Jar. Setelah itu teman-teman bisa langsung membuat form pertama, yaitu form login. Di sini form login menggunakan komponen JTag field untuk username dan juga JButton dan juga JPassword field yang ini. Form ini akan mengecek username dan password
dari tabel admin yang sudah kita tambahkan di PHP My Admin di sini. Nah, jika benar, user diarahkan ke menu utamanya atau main app-nya. Jika salah, muncul pesan gagal login. Dan seperti ini contoh codingannya. Setelah kita membuat form login, lanjut kita membuat menu utamanya yaitu main app. Seperti ini contohnya, menggunakan komponen jabatan. Di sini ada form jamaah, form paket, dan pendaftaran pembayaran. Setelah login berhasil, tampilan main app seperti ini. Di sini ada tombol untuk membuka form-form lainnya seperti form jamaah, form paket, pendaftaran, dan pembayaran. Seperti ini contoh programnya. Setelah kita membuat form main app atau menu utamanya itu, selanjutnya kita akan membuat form jamaah seperti ini. Form ini untuk mengelola data jamaah. Tersedia tombol simpan, ada update juga, ada hapus, ada clear. Data ditampilkan ke JTable yang bawah dan diambil dari tabel jamaah. Untuk programnya seperti ini. Ini untuk cek apakah ini sudah ada. Jika sudah ada, maka tidak bisa disimpan. Untuk komponennya ada JTag field dan JLabel dan JTable dan JButton. Setelah teman-teman membuat form jamaah, selanjutnya kita akan membuat form paket. Nah, di form paket ini, di sini menggunakan komponen JTag field, ada nama paket, harga, maskapai, hotel. Di form ini untuk mengelola data paket umroh, kita bisa input nama paket seperti regular, plus, dan VIP, juga mengatur maskapai, hotel, tanggal, dan harganya. Untuk programnya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita membuat form paket, kita lanjut membuat form pendaftaran. Di form pendaftaran ini, di sini ada komponen JCombo Box untuk memilih jamaah dan paket seperti ini, nick jamaah dan ID paket yang diambil dari form jamaah dan dari form paket seperti itu. Nama otomatis muncul sesuai nick dan ID paket yang dipilih. Lalu kita input tanggal daftar dan jumlah bayarnya. Setelah membuat seperti inilah codingannya. Setelah membuat form pendaftaran, teman-teman bisa lanjut membuat form pembayaran. Di sini di form pembayaran menggunakan combo box untuk ID pendaftaran juga sama, akan diambil dari form pendaftaran. Nama jamaah dan nama paket otomatis muncul setelah ID pendaftaran dipilih. Kemudian kita tinggal input tanggal bayar dan jumlah bayarnya. Seperti ini programnya. Nah, selanjutnya kita akan coba jalankan menggunakan Fn dan F6.
agak lama ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan username yang sudah kita tambahin di PHP by admin. Di tabel ini ada username sama passwordnya. Nah, Levi 123 login. Kalau berhasil akan keluar notifikasi login berhasil. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa membuka form-formnya, yaitu seperti form jamaah. Kita tambahkan datanya, misalnya nicknya 5. Seperti ini nicknya, mungkin cek aja. Namanya Izul misalnya. Alamatnya Padang misalnya. Nomor HP-nya. Dan juga emailnya. Dan kita pilih jenis kelaminnya, itu laki-laki. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Kita klik kembali. Setelah itu kita buka form paket. Di sini kita masukkan ID paketnya, misalnya 77. Nama paketnya misalnya VIP. Nama maskapainya Indo Airline misalnya. Nama hotelnya Arab Bintang 5 misalnya. Tanggalnya dulu. Dan juga harganya. Misalnya kita buat 70 juta. Setelah itu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Kita kembali lagi. Kita masuk ke form pendaftaran. Nah, di sini kita tinggal pilih nick jamaah yang mana dan ID paketnya yang mana. Kita buat dulu ID pendaftarannya. Misalnya 88. Kita pilih nicknya. Yang ini misalnya Izul 77 tadi VIP. Maka tekan otomatis muncul di nama paket. Tanggal daftarnya kita buat 2023 misalnya. Jumlah bayarnya. Kita klik simpan. Maka kita berhasil simpan. Selanjutnya kita masuk ke form pembayaran. Di sini kita masukkan ID pembayarannya misalnya 75 dan kita pilih ID pendaftarannya itu 88 Izul VIP, akan muncul otomatis di sini. Tanggal bayarnya misalnya 25 set 10 dan jumlah bayarnya juga kita masukkan kembali. Kita klik simpan, data otomatis tersimpan. Lalu kita klik kembali. Kita cek di sini apakah sudah ada di form jamaah terutama ya. Nah, di sini akan muncul ID jamaahnya 7, nicknya ini 34 64 25 64 56 yang sudah kita masukin di form jamaah. Dan namanya Izul, alamatnya Padang, nomor HP-nya ini, emailnya ini, jenis kelaminnya laki-laki. Selanjutnya kita lihat di form paket. Teman-teman bisa lihat di browse ya. Nah, di sini ada ID paketnya 77 kita masukkan tadi, dan nama paketnya VIP, maskapainya Indo Airline, hotelnya Arab Bintang 5, dan tanggal berangkatnya sudah lewat dan harganya seperti ini. Selanjutnya kita buka tabel pendaftaran. Di sini ada ID pendaftaran. Tadi kita buat 88 ID jamaah, di sini 7 kita buat di tabel jamaah tadi di form jamaah, dan ID paketnya 77, tanggal daftarnya
kebalik ya. Dan harganya juga. Lanjut ke form pembayaran. Nah, di sini ada ID pembayaran, ID pendaftaran, tanggal bayar, dan jumlah bayar. ID pembayaran tadi kita buat 75 ya. Dan ID pendaftarannya 88 dan tanggal bayarnya 20.25.10.10 dan harganya juga. Oke. Mungkin sekian video dari saya untuk menjelaskan ini program ataupun project akhir semester 2 saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.